Cerita baru yang akan Bang Ripan bawakan kali ini berjudul Apokaliptik. Sebuah cerita yang ditulis oleh Fathia Galin menceritakan tentang sebuah kutukan yang terjadi di salah satu desa yang berada di sekitar kaki Gunung Semeru. Dan bagi kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan tak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tahun 1925, 7 orang remaja berjalan beriringan pulang. Di antara mereka, ada seorang anak perempuan yang baru saja beranjak dewasa. 3 lainnya sudah terdaftar di Departemen Kerja Hindia Belanda. Mereka adalah warga terpilih yang akan diberangkatkan ke sebuah daratan di Amerika Selatan, bernama Guyana atau Guyana. Saat ini negara tersebut bernama Republik Suriname. Daratan itu menjadi harapan baru bagi orang Jawa karena di sana mereka dijanjikan rumah dan pekerjaan yang layak di perkebunan milik Belanda. Di sana mereka dijanjikan kehidupan lebih baik dari tempat tanah kelahiran mereka. Para remaja itu akan ikut berangkat mengikuti kedua orang tuanya. 3 orang laki-laki berjalan di belakang dan 4 perempuan berada di depan. Di tangan mereka ada gumpalan daun pisang yang akan digunakan untuk acara kenduri besar yang akan diadakan oleh kepala desa sebagai pelepasan 20 orang warga desa yang sudah resmi diberangkatkan ke Guyana. Sore itu, langit dipenuhi oleh bias-bias cahaya pelangi karena hujan baru saja berlalu. Ke-7 remaja itu pulang berjalan kaki. Raut wajah mereka terlihat bahagia. Mereka berjalan sambil bernyanyi. Salah seorang anak lelaki yang bernama Bau menegur adik perempuannya. "Mayu, dek, silitmu kono ketihe." Dawu melihat di sarung Mayu merembes darah sebesar telapak tangan. Mereka yang lain, terutama anak perempuan, terkejut saat mencari tahu kebenaran ucapan Dawu. "Coba sini dek, aku periksa." Kawan perempuan Dawu menarik lengan perempuan itu ke balik pohon besar agar tidak terlihat oleh anak-anak lelaki. "Kamu datang bulan, Mayu." Mayu menggeleng karena ini adalah kali pertama dia datang bulan. Wajahnya pucat terlihat takut, bibirnya bergetar, matanya memperhatikan ke sekitar. "Dawu, adikmu datang bulan." Kawan Dawu yang tadi memeriksa adiknya memberitahu kakaknya. Dawu yang mendengar adiknya datang bulan menjadi khawatir. Dia pun melihat ke arah langit. Dia takut mengetahui kondisi adiknya. Matahari perlahan terlihat akan tenggelam. "Yakin kamu Mayu datang bulan?" "Iya, adikmu datang bulan." Kawan Dawu terlihat panik, terutama mereka yang perempuan. "Bisa disumpal supaya bau darahnya tidak tercium." "Disumpal pakai apa? Ngawur kamu." "Lah terus bagaimana?" "Ya pulang." "Ya udah, ayo pulang sekarang," teriak Dawu sebagai kakak. Dia memang bertugas melindungi adik perempuan satu-satunya. Dia dan kawan-kawannya tidak memperdulikan lagi gulungan daun pisang yang sudah mereka kumpulkan. Tujuan mereka hari ini hanya satu, yaitu membawa Mayu cepat pulang ke rumah agar tidak terjadi hal mengerikan pada Mayu. Tidak peduli seberapa jauh perjalanan mereka, yang Dawu tahu adiknya harus sampai rumah sebelum matahari tenggelam. Dawu tidak ingin bencana akan menimpa adiknya. Luka tusuk di telapak kaki akibat ranting dan duri tidak lagi diperdulikan. Dawu berlari lebih kencang menarik lengan adiknya. Waktu yang terus mengalir tak kuasa dilawan. Langit sudah tidak menahan matahari agar tetap kokoh di ujung langit. Hari telah menguning, cahayanya pun semakin meredup. Saat matahari benar-benar telah terbenam, mereka mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata. Dawu memeluk erat adiknya. Matanya dengan penuh teliti melihat pada rimbunan pohon yang bergoyang diterpa oleh angin. Hari yang sudah gelap berusaha dia lawan, walaupun sebenarnya dirinya juga ketakutan. "Kelilingi Mayu," ucap Dawu. Mereka membentuk lingkaran tameng saling memegang tangan satu sama lain agar membentuk perisai perlindungan untuk Mayu. Angin berembus dari sebelah utara. Aura kedatangannya begitu terasa. Bulu kuduk di antara mereka terasa mulai berdiri. Mayu yang berada di tengah-tengah mereka langsung mulai panik. Dia yang ketakutan memejamkan mata karena takut akan terjadi sesuatu yang berbahaya mengancam dirinya. Seluruh tubuh Mayu terasa kram. Tangannya mendadak mengepalkan tangan. Urat-urat di leher mengencang dan mulutnya dia jaga.
Dia mempertahankan giginya agar tidak menggigit kain dan tidak terlepas. Mayu berteriak saat lidahnya terasa ditarik. 2 buah susunan gigi atas dan bawah mengatup lidah sekuat-kuatnya. Dawu yang saat itu memeluk adiknya segera menarik mulut Mayu agar 2 susunan gigi tidak saling bertemu dengan lidah. Di saat genting seperti saat itu, kekuatan manusia normal sungguh tidak dapat melawan kekuatan seorang anak perempuan yang sedang kerasukan roh jahat. Lidah gadis yang pertama kali datang bulan itu pun mengeluarkan banyak darah. Mayu berontak tanpa kendali dan terus menggigit lidahnya sendiri hingga putus. Angin berdesir seakan memberi isyarat bahwa kutukan mengerikan itu saat ini sedang mengintai pada seluruh warga desa, terutama pada anak perempuan mereka yang saat ini baru saja beranjak dewasa. Di saat itu, lelaki yang kesehariannya bertugas sebagai petugas perangkat desa sedang duduk cemas di depan rumahnya. Wajahnya nampak terlihat khawatir, air wajah mengisyaratkan rasa takut yang luar biasa. Desa terpencil yang berada di balik lembah bukit dengan pemandangan alam dan indah. Siapa sangka, di balik keindahannya ada teror kutukan mematikan. Siapa saja yang melihat suasana alamnya pasti akan merasa dimanjakan. Suasana teratur antara sungai, pohon-pohon dan juga bukit-bukit yang berjejer. Ditambah lagi dengan awan-awan kecil yang terperangkap dalam embun beterbangan di langit-langit desa. Air dangkal mengalir tanpa henti memberi kehidupan pada seluruh warga desa dan ternak-ternak di bawahnya. Dan apa yang tersembunyi di balik indahnya surga kecil di bawah kaki langit, siapa sangka desa yang indah itu sudah sejak lama diselimuti oleh kutukan. Senja itu, puluhan warga terutama para laki-laki mulai berdatangan ke rumah Pak Sati. Kedatangan mereka atas informasi warga bahwa anak perempuan Pak Sati yang bernama Saha dikabarkan mendapat menstruasi pertamanya. Tentu bagi sebagian orang di kota atau di tempat-tempat lainnya, datang bulan adalah sebuah proses dari peningkatan hormonal tubuh seorang remaja perempuan, yang mana itu adalah seorang anak mengalami proses kedewasaan. Namun di desa itu, setiap anak perempuan yang mengalami datang bulan pertamanya adalah sebuah pertanda akan adanya bencana yang akan terjadi di desa itu. Itulah mengapa seluruh warga desa berkumpul berbondong-bondong datang ke rumah Pak Sati. Air kopi pun diseduh dalam teko besar. Si anak perempuan yang baru pertama kali datang bulan dijaga oleh para wanita, sedangkan para kaum laki-laki duduk sambil berjaga di luar rumah. Rumah Pak Sati malam itu sangatlah ramai. Nyonya dan tuan rumah menyediakan banyak sekali makanan dan minuman untuk menyambut warga desa yang malam itu akan berkumpul di rumah mereka. Anak perempuan mereka terlihat antara bahagia dan takut. Bahkan beberapa petua menyuruh si anak itu agar diajak bercerita atau apa saja yang dapat membuat hati anak itu menjadi senang. Angin berembus dengan kencang, membawa aura mistis yang dalam. Beberapa orang paham dengan angin ini yang mengisyaratkan agar gadis yang bernama Saha tidak jauh dari kedua orang tua dan 3 orang saudara laki-lakinya. "Sepertinya dia sudah datang, Mas," ucap lelaki berkopiah dengan sarung yang dikalungkan di bahu. Wajahnya terlihat sangat serius. "Iya, Kang. Sepertinya dia sudah datang," ucap salah seorang lagi yang mengiyakan ucapan lelaki berkopiah itu. Malam itu, sebagian orang merasakan seluruh bulu kuduknya mulai merinding. Beberapa orang laki-laki saling melirik. Mereka sebagian masuk ke dalam rumah. "Suruh Kang Baan untuk siap-siap membakar minyaknya," perintah sang tuan rumah. Kang Baan, pemandu spiritual desa, keluar rumah membawa tungku kecil dengan asap kemenyan yang pekat. Mulutnya terlihat komat kamit semacam membaca mantra dengan bahasa Jawa kuno. Beberapa bahasa kejawen memang kerap digunakannya dalam perjamuan spiritual terhadap makhluk yang tidak kasat mata. Tujuan Kang Baan ialah untuk menantang siapa saja makhluk yang datang untuk segera pergi dari rumah itu. Beberapa mata memperhatikan wajah Saha. Pak Sati dan istrinya terlihat sangat cemas. Mereka berdua memegangi lengan Saha. "Baca doa, Nak," pinta ibunya. Keadaan di rumah itu mulai menegang. Semua orang juga ikut tegang. Anak-anak kecil mulai menangis ketakutan. Mereka seakan merasakan kehadiran sesuatu yang gaib datang masuk ke rumah itu. Anak perempuan yang sedang menuju proses beranjak dewasa itu terlihat mulai ketakutan luar biasa. Anak itu sejak tadi menyembunyikan wajah di paha ibunya. Di saat orang-orang memperhatikan Kang Baan,
Beberapa warga menunggu reaksi Kang Baan. Para lelaki dewasa bersiap dengan obor, golok, dan juga pemukul dari bambu. Suasana begitu hening dan tiba-tiba saja menjadi ribut saat Saha mulai berteriak histeris tanpa kendali. Suara Saha melengking nyaring membuat semua orang di malam itu semakin diselimuti rasa takut. Mata Saha tiba-tiba saja menghitam, bibirnya menjadi merah, darah segar keluar dari mulut. Dia menggigit lidahnya, teriak seseorang. Lalu beberapa orang laki-laki langsung menangkap Saha. Tubuh Saha yang kecil seakan memiliki kekuatan layaknya pria berotot. Dengan tangannya, dia mampu membuat 4 orang lelaki dewasa kesulitan dalam upaya menangkapnya. Tidak cukup dengan 4 orang, kini 8 orang laki-laki yang coba menenangkan anak perempuan itu. Mereka memegangi kaki, tangan, dan juga kepala Saha. Mereka menarik sekuat-kuat mulut anak itu agar tetap membuka mulutnya. Mereka tidak ingin kejadian lalu terulang kembali hingga memutuskan lidah anak perempuan sebelumnya. Para wanita saat itu dilarang untuk mendekat, terutama mereka yang sedang datang bulan. Ada keyakinan apabila ada yang sedang kerasukan didekati oleh mereka yang menstruasi, maka mantra-mantra pengusir roh jahat tidak dapat bekerja secara maksimal. Ibu dari anak gadis itu terus meringis menangis melihat putrinya yang terus berlaku brutal tanpa kendali. Ayah Saha berusaha memasukkan centong nasi yang terbuat dari kayu seukuran lengan bayi ke dalam mulut Saha agar lidah anak gadisnya tidak sampai terpotong. "Anakku!" teriak sang ibu. Dia berusaha mendatangi putrinya, namun dihalangi oleh beberapa laki-laki dari pihak keluarga. Saha, gadis malang. Tubuh kurusnya tumbang seketika, keringat basah terlihat keluar dari kening. Air mata membasahi pipinya, menggambarkan betapa sakitnya derita yang saat ini tengah dia alami. Ini adalah pengalaman pertama Saha datang bulan. Dan lagi-lagi, kejadian seperti Saha terus-menerus menyerang anak-anak perempuan di desa itu. Di desa itu tersimpan sebuah misteri yang belum terungkap, di mana setiap anak perempuan yang pertama kali baru datang bulan akan mengalami masa kerasukan yang berakibat pada kebisuan atau bahkan kematian. Tak jarang karena sakitnya para wanita muda itu sampai meregang nyawa. Tak heran di desa itu, kebanyakan wanitanya adalah bisu dengan kondisi lidah terpotong oleh gigitannya sendiri. Kejadian ini terjadi secara terus-menerus selama 20 tahun terakhir. Semua korban yang dirasuki adalah anak perempuan yang pertama kali datang bulan. Kayu kecil yang dipaksa masuk ke dalam mulut Saha rupanya terlepas. Gadis itu lalu menjulurkan lidahnya. 2 susun gigi atas dan bawah mulai mengatup menggigit lidah dengan sangat kuat. Dan beruntungnya seseorang sempat menarik gigi Saha. Saha yang ditenangkan oleh warga masih terus berontak. Bahkan mulutnya terus ditahan agar tidak mengatup. Rupanya orang yang menahan mulut Saha tak kuasa menahannya. Gigi itu pun menggigit jari tangan orang yang memegang sekuatnya hingga merobek permukaan kulitnya. Kang Baan yang berada di dekat Saha menyembur air dengan mulutnya. Saha yang sedang dalam kendali iblis tersebut sama sekali tidak terpengaruh oleh berbagai mantra yang dibacakan Kang Baan. Saha pun semakin mengerang dan dari mulutnya semakin banyak mengeluarkan banyak darah. Gadis itu menjerit seperti sakit dan marah. Daging sebesar 3 jari jatuh ke lantai. Semua orang berteriak, lidah Saha benar-benar telah terpotong. Orang tua Saha menangis terisak. 8 orang yang memegangi Saha mulai mengendorkan pegangan mereka. Wajah ke-8 orang itu terlihat menyerah tidak berdaya. Usaha mereka untuk menyelamatkan gadis itu menjadi sia-sia. Anak perempuan berumur 14 tahun itu pun mengalami kejang-kejang. Ayah Saha mengambil gula pasir lalu menuangkan ke mulut Saha. Tujuannya untuk menghentikan pendarahan di lidah sang anak. Malam itu, puluhan gadis desa yang memiliki pengalaman yang sama seperti Saha melihat dengan jelas bagaimana yang terjadi dengan Saha. Kejadiannya sama persis seperti yang pernah mereka alami dahulu saat pertama kali mengalami menstruasi. Tubuh mereka dikendalikan alam bawah sadar tak mampu melawan pengaruh iblis yang seakan memaksa untuk memotong lidah sendiri. Apa yang terjadi dengan Saha tidak seberuntung mereka. Karena banyaknya darah yang keluar dari mulutnya, Saha mengalami pendarahan hebat tanpa henti. Ibu Saha memeluk putrinya, dia menangis terseduh-seduh.
anak perempuan satu-satunya, akhirnya meregang nyawa akibat tak kuasa menahan sakit yang luar biasa. Melihat Saha meninggal dunia, Kang Baan menyuruh para gadis bisu yang memiliki nasib seperti Saha agar datang. Mereka semua disuruh mencium Saha, tujuannya agar arwah Saha tidak bergentayangan. Ciri-ciri kedatangannya dapat dirasa melalui suasana malam yang tiba-tiba menjadi sangat gelap, pekat dan juga menakutkan. Cukup banyak orang yang ingin mencari tahu bentuk rupanya saat hadir. Namun iblis itu sama sekali tidak terlihat baik dengan mata telanjang maupun dengan cara yang gaib. Sejak dahulu, belum pernah ada yang melihat secara pasti bagaimana bentuk makhluk tersebut. Sebagian masyarakat percaya jika iblis berjenis kelamin perempuan, di zaman dahulu, orang pertama yang terpotong lidahnya adalah seorang anak perempuan, anak dari tukang kebun yang pernah diarak oleh warga desa sebagai anak iblis. Dan mereka semua mempercayai orang tua dari anak itu berasal dari kaum penghamba iblis. Mereka menuduh orang tua anak itu sebagai pengikut aliran sesat dan pemuja setan yang berguru langsung pada Annelies, seorang noni Belanda yang menukar jiwanya dengan Raja Iblis. Semenjak kejadian penghakiman terhadap keluarga tukang kebun itu, 1 tahun kemudian, teror mulai bergentayangan terhadap anak perempuan mereka dan tidak pernah terhenti hingga saat ini. Mereka sadar mereka itu salah perbuatan orang tua mereka pada keluarga tukang kebun itu, terutama pada anak gadisnya, membuat mereka sadar bahwa tuduhan yang telah mereka lakukan adalah sebuah kesalahan. Kini mereka hanya dapat menanggung rasa bersalah tanpa harus tahu bagaimana cara mengakhiri kutukan itu. Kehadiran iblis selalu menakutkan. Warga sudah berusaha untuk menyembunyikan anak-anak perempuannya dari kehidupan luar. Namun tetap saja, kutukan itu selalu datang di hari datang bulan pertama. Tanda-tanda kedatangan mulai terasa. Angin datang bersama gumpalan awan hitam yang selalu ikut menyertai kemana arah angin bergerak. Setiap kali angin melewati permukaan kulit mereka, seluruh tubuh rasanya dibuat merinding luar biasa. Tengkuk kepala terasa mendadak hangat dan berat, jantung dibuat berdesir dengan was-was. Semua orang malam itu melihat Kang Baan. Raut wajah kecewa terpancar dari warga desa saat itu. Sebelumnya mereka sudah memiliki harapan besar pada Kang Baan, namun petaka terjadi. Ternyata lelaki itu juga tidak kuasa untuk menghentikan keganasan kutukan tersebut. "Kang," tegur seseorang pada Kang Baan. "Katanya Kang sanggup menangkap iblis. Mana buktinya, Kang?" Kang Baan terdiam. Dia hanya berlalu pergi sambil menahan rasa malu yang sudah menempel bagai tanda cap pada wajahnya. Semua yang terjadi berlalu begitu cepat. Bahkan sebelum dia sempat bertindak, semuanya telah terjadi begitu saja. Padahal hari-hari sebelumnya, begitu besar harapan masyarakat terhadap kemampuan Kang Baan dalam menyelesaikan masalah kutukan. Dia diperlakukan sebagai orang penting dalam susunan pemuka desa. Namanya disandingkan dengan nama orang-orang terhebat yang pernah terkenal di desa itu. Kang Baan sejak jauh hari selalu sesumbar bahwa hanya dialah yang dapat melepas kutukan dan mengusirnya dari desa Turang. Kang Baan bahkan dengan sesumbar memproklamirkan dirinya sebagai titisan dari Sunan Muria. Kang Baan menggembor-gemborkan kesaktiannya pada masyarakat dan menjual jimat-jimat yang diklaim sakti mampu menangkal berbagai macam gangguan dari dunia gaib. Kesohoran Kang Baan menjadi akrab di telinga para warga. Keahliannya dalam melakukan kegiatan ilmu serta praktek perdukunan cukup memikat para warga hingga membuat mereka benar-benar menaruh hormat padanya. Cerita tentang keangkaran desa itu membuat salah seorang laki-laki terpelajar keturunan Dayak Banjar tertarik untuk mempelajari kasus aneh yang sedang menimpa desa Turang. Lelaki itu bersedia mengabdi dengan sukarela di desa tersebut, meskipun dia tahu bahwa desa itu letak geografisnya berada di balik lembah dan jauh dari peradaban kota yang maju. Lelaki bergelar dokter tersebut baru saja menyelesaikan studi belajarnya di perguruan tinggi kedokteran di Batavia, yang mana sekolah itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sekolah tersebut telah banyak melahirkan orang-orang hebat yang berasal dari orang Belanda dan juga orang Jawa, serta orang dari luar Pulau Jawa. Orang-orang yang bisa bersekolah di situ hanyalah orang yang berasal dari keluarga berada. Sekolah itu mengenyam kurikulum Belanda.
Orang-orang yang menjadi alumni dari sekolah itu dianggap cerdas. Selain eksklusif dari kalangan tertentu, belajar di sekolah itu juga membutuhkan biaya yang besar karena hanya anak-anak orang kaya saja yang bisa masuk ke dalam sekolah itu. Di sekolah itu terdapat anak-anak para bupati dan orang Belanda serta anak-anak saudagar kaya dari luar Pulau Jawa. Bahkan beberapa siswanya berasal dari luar Hindia Belanda, misalnya Vietnam dan juga Filipina, serta beberapa kebanyakan berasal dari negara Sabah, Sarawak, serta Kuching. Pada masa itu, orang-orang biasa menyebut dan menyingkat nama sekolah kedokteran tersebut dengan nama GHS. Siswa-siswa lulusan dari dokter GHS dianggap sekolah paling berhasil dalam menaikkan strata status sosial keluarga. Sekolah kedokteran itu dulunya awal dibuka di tahun 1927 di kota Batavia. Sekarang kota itu telah berubah nama menjadi Jakarta. GHS adalah satu-satunya perguruan tinggi kedokteran pertama di Hindia Belanda dan juga menjadi lembaga pendidikan tertinggi ketiga di Hindia Belanda. Nama lelaki itu adalah Helenius Jaya. Usai menyelesaikan pendidikannya, dia tidak berencana untuk langsung pulang ke tanah kelahirannya, yaitu ke Pulau Borneo. Jaya ingin menghabiskan masa waktu 1 tahun pertamanya untuk mengabdi ke daerah terpencil yang saat itu masih belum memiliki dokter sama sekali. Desa yang terpilih oleh Helenius Jaya adalah Desa Turam yang berada di lembah bukit pergunungan Semeru, desa pelosok dengan akses perjalanan yang sulit. Dipilihnya lembah Turam bukan tanpa alasan. Desa itu dipilih karena dahulu dia sempat bertemu dengan seorang gadis Jawa berambut ikal dengan kepang rambut 2. Gadis manis itu benar-benar telah membuat hatinya sampai terpikat. Namun gadis itu mengalami cacat akibat musibah yang menimpanya. Nasib naas yang menimpa gadis itu benar-benar telah membuat Helenius Jaya patah hati. Perjalanannya yang panjang sejauh ribuan kilometer menaiki kereta api mengantarkannya pada sebuah kecamatan kecil yang menjadi transit perjalanan sebelum melanjutkan ke Desa Turam. Untuk sampai di desa itu, sebelumnya dia pernah mengirim surat kepada kepala desa dan dia mendapatkan jawaban bahwa nantinya di hari yang telah disepakati, dia akan dijemput oleh sopir andong satu-satunya yang ada di Desa Turam. Dalam perjalanan Jaya, siang itu dia berada dalam satu gerbong kereta dengan para pemuda lulusan dari Veldopoliti atau polisi di masa Hindia Belanda. Para polisi tersebut adalah pemuda, anak-anak dari asli pribumi. Mereka semua terlihat bangga dengan gelar serta cap diri yang sudah menempel pada gelar kehormatan. Kebanyakan dari pemuda itu berbicara menggunakan bahasa Belanda yang dicampur adukan dengan bahasa Jawa. Dalam gerbong tersebut, ada sekitar 17 orang lelaki muda. Semuanya memiliki model rambut yang sama. Mereka berbicara dengan penuh rasa bangga terhadap pencapaian yang telah mereka raih. Menjadi Veldopoliti memanglah cukup terhormat pada masa itu. Selain disegani oleh masyarakat, keanggotaan ini pun membuat mereka mudah memikat hati para wanita terpelajar. Roda kereta mulai berguling, roda besinya berdenyit, mengikuti deru mesin yang digerakkan oleh batu bara. Di dalam gerbong kereta, beberapa mata memperhatikan lelaki yang bernama Jaya itu. Cara berpakaian Jaya menggambarkan status sosial yang terlihat elit dan tinggi. Mengenakan pakaian serba putih dengan gradasi yang ditutupi dengan jas putih yang rapi. Celana panjang beserta 2 pena terselip di saku jasnya. Modernitas gaya hidup Jaya tidak hanya soal penampilan. Dia juga berperilaku layaknya seperti orang Belanda. Bahkan beberapa kali berpapasan dengan orang Belanda, dia sama sekali tidak menundukkan kepala. Di ujung gerbong, seorang wanita diam-diam memperhatikan Jaya. Sosoknya yang diam serta perawakannya yang profesional ditambah lagi berkulit putih serta berwajah tampan membuat dia terlihat mencolok daripada orang Belanda sekalipun. Kehadiran Jaya dalam gerbong cukup mencolok. Dia terlihat berbeda dan rapi. Orang-orang Jawa menebak pasti Jaya adalah anak seorang bupati atau seorang terpelajar dengan gelar Raden. Hanya orang-orang dari kelas atas sana yang bisa memakai pakaian ala Eropa sebagus Jaya. Perjalanan panjang yang menempuh masa hampir 1 hari, akhirnya kereta tiba di sebuah kecamatan kecil di sekitar Gunung Semeru. Pada sore itu,
Semeru terlihat gagah dan mencolok. Ketika senja mendekat, matahari pun mulai tenggelam di balik punggungnya yang tinggi. Aktivitas masyarakat terlihat masih sibuk. Beberapa anak perempuan berpakaian karung goni menawarkan dagangan pada Jaya. Bibir manis Jaya tak pernah berhenti memberikan senyuman. Sekantong permen asam yang dilumuri dengan gula kristal dibungkus dalam kemasan plastik transparan. Dia berikan pada anak-anak yang akan pulang kembali ke rumah setelah seharian menghabiskan waktu di jalan untuk berdagang. Seorang lelaki Jawa mendekati Jaya. Tata bahasanya lembut dan sopan, terlihat menghamba dan sangat memikat. Lelaki itu menawarkan tumpangan pada Jaya. Kuda hitam miliknya yang terikat pada gerobak kandung terlihat gagah dan terawat. Lelaki itu adalah seorang sopir andong yang dikirim oleh kepala desa untuk menjemput Jaya sebagai dokter yang akan bertugas di desa Turam. "Tuan Jaya?" tanya sopir andong. Jaya menunggu di depan alun-alun persis di bawah pohon beringin mengiyakan pertanyaan sang sopir. Jaya menunggu di tempat itu, mengikuti perintah kepala desa saat menerima surat balasan tugas. "Mau berangkat malam ini juga, Pak?" tanya Jaya. "Terserah Raden, jika ingin berangkat malam ini ya monggo. Tapi apabila ingin berangkat besok ya silakan." Sopir andong tersebut berbicara begitu sopan. Dari mulutnya hampir tidak pernah pudar senyum manis serta tangan yang selalu sigap di atas dada. Setiap kali berkomunikasi, lelaki itu menggambarkan sifat orang Jawa secara umum. "Kalau berangkat besok, Bapak nanti malam tidur di mana?" Jaya memperhatikan kondisi sopir andong. Dia melihat orang tua itu tidak membawa selimut ataupun pakaian tebal. "Kalau saya itu simpel, Den. Nanti paling tidur di atas andong sambil jaga si Kole. Takutnya dibawa kabur oleh pencuri." Kumis tipisnya terlihat menghiasi mengikuti kemana irama nada bibir bergerak. Setelah berpikir panjang, akhirnya Jaya mengambil pilihan terbaiknya, yaitu berangkat malam itu juga. "Ke desa perlu waktu berapa lama, Pak, untuk sampai?" "Sebentar, Koden. Sekitar 6 jam mungkin sudah sampai." Jaya menghitung hari. Dia berada di kisaran jam setengah 6 senja. Artinya bila memerlukan waktu 6 jam, dia akan sampai di desa Turam waktu tengah malam. "Gimana, Den?" "Iya, Pak. Kita berangkat malam ini aja. Bagaimana, Pak?" "Sungguh, Den?" "Iya, Pak. Tapi saya mencari makan dulu. Sejak siang tadi saya belum makan," ujar Jaya pada sopir andong. "Iya, monggo, Den. Silakan cari makan saja dulu." Jaya mengeluarkan beberapa keping uang sen yang terbuat dari material perak lalu memberikannya pada sopir andong. "Loh, apa ini, Den?" "Ambil saja, Pak, untuk Bapak makan." "Wah, terima kasih banyak, Den." Dari wajah lelaki itu nampak terlihat raut wajah penuh bahagia. "Monggo, silakan Bapak cari makan. Saya titip koper saya di sini." "Iya, Den, biarkan Bapak yang jaga kopernya." Jaya pun berjalan, berlalu meninggalkan sopir andong itu. Ada rasa iba dan kasihan. Baru saja pergi beberapa langkah meninggalkan lelaki itu, dia pun kembali. "Loh, kok kembali, Den?" "Bapak ikut makan bersama saya ya," ajak Jaya. "Oh, saya di sini aja, Den, gak apa-apa." Lelaki Jawa itu menolak secara halus ajakan si Jaya. Namun Jaya masih bersikeras mengajaknya. Akhirnya demi menyenangkan orang yang dihormatinya, sopir andong itu pun mengiyakan ajakan Jaya. Rumah makan berdinding tembok tebal dengan gaya bangunan khas Belanda nampak berdiri kokoh di pinggir jalan. Jalanan kota kala itu penuh dengan lampu-lampu yang dialiri listrik dari pembangkit listrik milik pemerintah Hindia Belanda. Jaya berjalan beriringan dengan sopir andong. Rumah makan tersebut di teras depannya bertuliskan sebuah tulisan besar bernama restoran. Nama restoran yang diadopsi ke Belanda Indonesia diambil dari bahasa Belanda yang artinya rumah makan atau warung makan. Restoran besar tersebut nampak berdiri kokoh. Bagian atap berbentuk bundar layaknya bangunan besar Eropa. Di dalamnya ada puluhan orang-orang berambut pirang dan juga berhidung mancung. Kebanyakan dari mereka orang berkewarganegaraan Belanda, Portugis dan juga Inggris. Jaya yang hendak masuk ke restoran itu dihalangi oleh lelaki berpakaian militer. "Di sini kami tidak menerima orang pribumi, hanya orang Belanda yang boleh makan di sini." "Aku bukan pribumi,"
Jaya mengeluarkan kartu namanya serta identitasnya sebagai dokter. Penjaga yang asli orang pribumi itu pun menjadi bingung. Di satu sisi Jaya terlihat seperti orang Jawa, namun status identitasnya dia adalah orang Borneo. Melayu, ucap petugas itu kebingungan. Dayak, balas Jaya mantap. Penjaga itu pun menjadi kebingungan, baru kali pertama dia mendengar bangsa Dayak. Bisakah berbahasa Belanda? Tantang petugas itu. Akhirnya Jaya pun berucap dalam bahasa Belanda, yang mana yang diucapkan oleh Jaya itu kira-kira berarti seperti ini. Semua manusia memiliki derajat yang sama, kenapa kamu membedakan gelar, fisik serta kebangsaan? Hanya karena kami tidak berebut pirang berhidung mancung seperti mereka. Penjaga gedung itu pun menjadi tambah bingung, dia sendiri tidak bisa berbahasa Belanda. Sebentar, saya akan melapor dulu. Izin penjaga itu kemudian berjalan untuk melapor pada tuan pemilik gedung. Apakah dia bisa bahasa Belanda? Iya tuan. Tapi rambutnya tidak berwarna pirang. Iya tuan. Borneo. Boleh kamu suruh saja dia masuk, tapi budaknya dilarang masuk. Penjaga gedung itu pun kembali menemui Jaya. Anda diperbolehkan masuk, tapi budak Anda dilarang makan di sini. Ucap si penjaga, matanya memperhatikan penampilan sopir andong yang bercelana pendek dengan sobekan kecil pada paha kirinya. Wajah orang tua itu berminyak dan di bagian dahinya terikat kain kumal yang diikat untuk menutup kepalanya yang mungkin sedikit botak akibat termakan usia. Perlakuan Belanda pada warga pribumi pada zaman itu memang sangat sewenang-wenang. Mereka mentahbirkan bangsa dan ras mereka sebagai bangsa unggul yang lebih beradab. Rasisme serta ketimpangan sosial sangat dirasa. Dahulu apabila tuanya berjalan, mereka menjadikan warga pribumi sebagai budak yang bertugas membawa anjing-anjing mereka berjalan. Bahkan ketika tuanya menyinggahi rumah seorang atau berkunjung ke teman juga saudara disebut sebagai tempat seperti restoran, maka warga pribumi yang menjadi budaknya akan disuruh duduk di luar gedung sambil menjaga anjing tuanya. Zaman dahulu, warga lebih suka mengabdikan dirinya pada orang Belanda. Dengan begitu mereka dapat memberi makan istri serta anak-anak mereka. Pekerjaan yang sulit serta susahnya kehidupan masyarakat secara umum membuat mereka rela menjadi budak tuanya walaupun mereka diperlakukan sangat sewenang-wenang. Begitu juga dengan kaum wanita. Banyak dari mereka menyerahkan hidup dan masa depannya sebagai pengasuh anak dari keluarga Belanda. Bahkan banyak wanita Jawa yang rela menjadi perawan tua selamanya. Bila pun ada yang berkeluarga dan memiliki anak perempuan, tak jarang orang Belanda akan mengambilnya sebagai nyai atau gundi. Selain sebagai budak, nyai juga menjadi istri tidak sah mereka atau selir mereka. Maka tak jarang nyai-nyai di zaman dahulu hanya digauli tanpa dinikahi. Kekuasaan Belanda terhadap bangsa Indonesia sangatlah mengakar kuat, baik itu bahasa, permainan maupun kuliner. Banyak sekali ragam masakan orang Belanda yang diadopsi oleh warga Indonesia sampai saat ini. Aku akan membayar biaya makannya 5 kali lipat dari harga sepiring nasi dan lauk pauknya orang Belanda, ucap Jaya. Kali ini penjaga gedung restoran dibuat bimbang kembali. Tunggu sebentar, ucapnya lagi lalu kembali datang menemui tuanya. Den, saya tidak ikut makan. Kebetulan tadi saya sudah makan. Sopir andong itu merasa tidak nyaman atas perlakuan pemilik gedung kepada si Jaya. Tidak apa-apa, Pak. Saya menyukai hal-hal seperti ini supaya mereka melanggar aturan yang mereka buat sendiri. Sebagai orang Borneo yang secara ras berkeluarga dengan bangsa Jawa, tentu saja ada rasa kebencian yang diam-diam tertanam dalam diri Jaya. Lelaki itu jauh-jauh pergi menempuh pendidikan sebagai dokter di Batavia lantaran impian keluarganya agar dia dapat mengangkat derajat keluarga. Selama ini keluarganya telah berjuang mati-matian dalam membiayai sekolah dan hidup Jaya. Anda dan budak Anda diizinkan makan di sini, ucap penjaga restoran sambil memandang sinis pada sopir andong. Selama dia bekerja di tempat itu, baru kali ini pertama penjaga itu melihat ataupun mengizinkan ada orang Jawa berani makan di gedung restoran. Bahkan datang masuk gedung itu tanpa memakai alas kaki. Saat Jaya dan sopir andong masuk ke bangunan utama dari restoran itu, beberapa pasang mata orang Belanda memandang aneh ke mereka. Bahkan sebagian ada yang memandang sinis padanya.
Namun pandangan sinis itu tidak berlaku bagi kebanyakan wanita Belanda karena pesona Jaya. Dia memiliki postur tubuh yang tinggi seperti orang Eropa, serta gaya berpakaian dan cara berjalannya tampak terlihat bahwa lelaki itu tentu bukanlah orang biasa. "Hancingnya taruh di luar saja, Tuan," hejek seorang menggunakan bahasa Belanda. Dari umurnya tampak pemuda itu berumur mungkin kisaran 25 tahun. Namun gayanya yang tengil membuat Jaya begitu muak melihat wajahnya. "Orang sehebat apa dia, sampai-sampai bisa membawa anjingnya datang ke restoran ini?" saut yang lain sambil disambut gelak tawa. Sopir andong yang tidak bisa berbahasa Belanda itu hanya diam saja. Dia sama sekali tidak mengira bahwa orang-orang di restoran itu sedang mengolok-ngolok dirinya. 4 pelayan mengantar makanan ke meja Jaya. Beberapa makanan mahal tersedia di atas meja. Bahkan orang-orang Belanda sendiri tidak pernah diperlakukan sedemikian mewah oleh pemilik gedung itu. Apa yang dilakukan Jaya adalah sebagai bentuk sindiran bahwa mereka hanyalah orang berada dalam status sosial yang unggul namun tidak dalam soal uang. Raut wajah bahagia terlihat terpancar dari wajah sopir andong. Lelaki tua itu nampak bahagia. Dia mengucapkan rasa terima kasihnya berulang-ulang pada si Jaya. Karena pertama kali dalam hidupnya, dia duduk di restoran milik orang Belanda dan makan makanan orang Belanda. 2 gelas berisi es batu diantar ke meja Jaya. Sopir andong yang bernama Diman itu langsung terperangah. Baru pertama kali ini, dia melihat air beku. Lalu 2 orang pelayan restoran itu menumpahkan 2 gelas minuman yang terbuat dari air tebu. Dan saat air tebu ditumpahkan, es batu yang berada di dalam gelas mengambang di permukaan gelas itu. Sopir anggung meneguk air liurnya hendak bertanya tapi dia malu. "Ini air batu, Pak," ucap Jaya. "Air batu ini diimpor langsung dari negeri Belanda. Di sini mereka membelinya langsung dari Batavia." Pak Diman mengangkat gelasnya antara bahagia dan penasaran betapa dia benar-benar terkejut ada air batu sedingin itu. "Monggo Pak, dimakan dan diminum." Jaya memulai suapan pertamanya. Dia menikmati setiap makanan yang terhidang di atas meja. Orang-orang Belanda yang tidak suka melihat orang pribumi makan bersama mereka. Mereka terus memperhatikan Jaya dan juga sopir andong. Mata mereka benar-benar memberikan kesan tidak suka. Dan usai menikmati segala hidangan makanan yang disediakan, kedua lelaki itu berjalan keluar gedung. Jaya dan sopir andong itu, mereka berdua bergerak berjalan mendatangi kereta andong yang terparkir di depan restoran milik orang Belanda. Hari sudah gelap, Pak Diman menarik tali pelana kudanya. Hewan berkaki 4 itu langsung menghentakkan kakinya, berjalan menarik 2 roda belakang. Perjalanan pun dimulai menuju ke desa Turam, desa terpencil yang tersembunyi di bawah kaki bukit. Untuk bisa mencapai desa itu, harus melewati jalanan yang terus menanjak naik ke atas menuju arah pegunungan yang letaknya di bawah kaki Gunung Semeru. Kalau jalan pagi, sebelah kanan dan kiri jalan pemandangannya sangat bagus, Den. Pemandangannya apa, Pak? Orang-orang Belanda bila hari Minggu sangat suka menginap di pavilion-pavilion di tengah sawah, sekedar untuk menikmati suasana lembah-lembah dan bukit beserta hamparan sawahnya. Bagi mereka sangat indah, Den. Di sepanjang perjalanan, segala cerita tentang desa selalu diceritakan dengan penuh kekaguman oleh Pak Diman dan selalu dihiasi oleh cerita-cerita menarik tentang pemandangan. Cara Pak Diman menyampaikan kisah keindahan membuat Jaya penasaran. Sebagai orang kota, sangat sulit untuk menyaksikan keindahan seperti yang didengarnya malam itu. "Oh iya Pak, saya ingin bertanya perihal kabar tentang berita soal orang-orang yang tidak berlidah di desa Bapak." Pak Diman meneguk air liurnya. Bagaimana bisa ada orang dari Batavia bisa mengetahui perihal kutukan yang terjadi pada desa mereka? Den. Pak Diman sedikit ragu menceritakan pada Jaya. Dia khawatir dokter itu akan berubah pikiran lantaran takut apabila mendengarkan semua kisahnya. "Bagaimana, Pak?" "Saya mau saja bercerita, tapi saya khawatirnya Den tidak betah nantinya tinggal di desa kami." Dengan tertawa kecil, Jaya berucap, "Karena mendengar keanehan desa inilah yang justru membuat saya ingin mendatangi desa ini, Pak." "Wah, beneran toh Den?
Jaya tersenyum sambil mengambil arloji berlantai dari balik saku jasnya. Dia memperhatikan jarum jam yang berputar perlahan. Perbedaan arloji kuno dan modern terletak pada detiknya. Apabila arloji kuno murni mengandalkan kualitas, cara kerja jarum jam berjalan perlahan, bukan berdetak seperti arloji modern saat ini. Panjang, Den. Bila saya ceritakan semuanya, rasanya bikin saya takut. Apabila bercerita soal kutukan itu, saya juga punya anak perempuan yang mulai beranjak dewasa, Den. Apakah Bapak tahu awal mula penyebab pertamanya? Diman juga ikut mengangguk. Dia berlaku seolah mengkonfirmasi bahwa dia juga salah seorang saksi mata atas kejadian awal di desa mereka. Dulunya ada seorang lelaki. Dia adalah tuan tanah yang memiliki ratusan hektar sawah di desa Turang. Tuan tanah tersebut mempekerjakan sepasang suami istri yang bekerja siang malam. Sang suami bekerja sebagai pembabat sawah, sedangkan istrinya bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah tuan tanah. Dan mereka memiliki seorang anak perempuan. Hidup bertahun-tahun sebagai pengabdi tuan tanah membuat sepasang suami istri itu merasa layak terhadap harta milik tuannya. Diam-diam, suami istri itu menyantet semua pegawai tuan tanah, terutama para perempuannya. Pada kemaluan mereka mengeluarkan banyak darah layaknya perempuan yang sedang datang bulan. Sehingga satu persatu di antara mereka mulai berhenti bekerja dan sakit. Maka dari mereka tersebar berita kabar angin yang silih berganti terjadi. Warga tidak bisa bertindak karena tidak ada bukti yang pasti bahwa pelakunya adalah mereka. Namun, semua warga desa yakin bahwa merekalah pelaku sebenarnya. Sebab tuan tanah berkata pernah melihat secara terang-terangan bahwa sepasang suami istri tersebut melakukan ritual di hadapannya. Apakah sama seperti yang terjadi di desa Sumberwangi, Pak? Sela Jaya memotong ucapan Pak Diman. Semua orang juga berpendapat seperti itu, Den. Lalu setelah itu, Pak? Seiring berjalannya waktu, warga desa pun akhirnya memergoki sepasang suami istri itu sedang melakukan ritual mereka. Hingga membuat seluruh warga desa menjadi murka. Keduanya kemudian diikat beramai-ramai dan disiksa dan dibiarkan mati dengan cara dibakar. Lalu anak perempuannya, Pak? Anak perempuannya justru tidak mengakui perbuatan orang tuanya, malah menuduh tuan tanah sebagai pelaku sebenarnya. Tuan tanah itu malah dituduh telah memperkosa semua anak perempuan di bawah umur. Tuan tanah yang terkenal baik itu akhirnya tidak terima atas tuduhan gadis itu. Warga marah lalu memotong lidahnya karena dianggap telah memfitnah. Kemana sekarang anak gadis itu pergi, Pak? Entahlah, Den. Kemana yang pasti setelah kejadian itu, rupanya si anak gadis meninggalkan kutukan ilmu hitam bapaknya. Setelah itu, anak-anak perempuan kami yang mendapatkan datang bulan pertamanya akan mengalami kutukan yang mengerikan. Mereka seperti orang yang kehilangan kesadaran, mengamuk dan menggigit lidahnya sendiri sampai terputus. Lalu kenapa tidak ditinggalkan saja desa itu, Pak? Tidak bisa, Den. Sudah ada yang coba meninggalkan desa, tapi yang terjadi tetap sama saja. Banyak yang sudah meninggalkan desa, tapi anak gadis mereka tetap mendapatkan hukuman. Kutukan itu artinya berlaku pada seluruh anak wanita desa, tidak peduli dimanapun dia tinggal, Pak. Benar sekali, Den. Jadi itukah yang jadi penyebab warga tidak ingin meninggalkan desa? Salah satunya iya, Den. Pergi ke desa lain percuma, sulit untuk mencari penghidupan baru. Itulah kenapa masih banyak warga yang masih berusaha bertahan di desa itu. Jaya kembali menarik arloji dalam sakunya. Dia memperhatikan jamnya kembali. Masih menunggu waktu sekitar 3 jam lagi untuk sampai di desa yang dituju. Cuaca malam itu terasa sangat dingin. Rasa dingin terasa sangat tajam menusuk hingga ke dalam rongga pori-pori kulit. Jaya yang duduk di kursi belakang merapatkan duduk dengan cara menyembunyikan telapak dalam kedekapan dadanya. Merasa dingin yang terus menyelimuti perjalanan,
Jaya mengambil 2 lembar jaket tebal dalam koper pakaian yang dia bawa. "Silakan pakai ini, Pak," pinta Jaya pada sopir andong. "Tidak usah, Den." Pak Diman berusaha menolak pemberian Jaya. "Saya kebetulan ada 2 lembar jaket, Pak. Bapak pakai saja 1, jangan sungkan," ujar Jaya lagi, meyakinkan lelaki itu. Sejak tadi dia melihat lelaki itu mengepalkan telapak tangan menahan dingin. "Cuacanya sangat dingin. Bapak harus nyaman dan fokus menjaga diri Bapak. Keamanan saya, tanggung jawab Bapak. Jadi tidak ada salahnya Bapak juga melindungi diri Bapak, agar saya juga bisa selamat sampai tujuan." Perkataan Jaya benar-benar membuat Pak Diman berpikir rasional. Ingin menolak karena merasa tidak nyaman, namun membahayakan diri sendiri serta orang lain merupakan salah satu kebodohan yang tidak patut dipertahankan hanya karena merasa tidak nyaman. Kondisi malam berembun pekat, angin malam yang bisa membahayakan organ dalam paru-paru dapat membuat seseorang rentan terhadap gagal pernapasan secara mendadak. Penyakit ini kerap menyerang manusia di saat cuaca dingin yang ekstrim. Bahkan tidak sedikit yang menganggapnya sebagai serangan jantung mendadak. Padahal penyakit ini diakibatkan oleh cuaca malam yang dingin hingga mengganggu kinerja organ dalam yang bernama paru-paru. "Pakai saja, Pak, tidak apa-apa. Karena saya mempercayakan keselamatan saya pada Bapak." Pak Diman melirik ke wajah Jaya. Dari raut wajah Jaya tampak ketulusan yang memang tulus dan tidak dibuat-buat. "Terima kasih, Den." Tali pelana kuda diistirahatkan sejenak. Pak Diman memakai jaket tebal dari Jaya. Orang tua tersebut pun tersenyum. "Anget, Den. Terima kasih, yo, Den." Ucap itu terdengar tulus. Dia bekerja dengan ikhlas membawa Jaya untuk datang ke desanya. Sepanjang jalanan gelap, jalanan pada malam itu sangat sunyi. Kuda mereka melewati jalanan yang di sisi kanan dan kirinya ditumbuhi hutan-hutan perkebunan. Minimnya pencahayaan rentan mempengaruhi psikologi seseorang dan menimbulkan rasa takut. Padahal sesungguhnya rasa takut itu lahir bukan karena takut dengan gelap, melainkan hanya takut dengan sesuatu yang tersembunyi di balik kegelapan itu saja. Suara dari musang pohon serta bunyi-bunyian malam terdengar melekat di dekat telinga. Bunyi-bunyi itu sangat akrab menemani sepanjang perjalanan mereka berdua. Susunan pohon karet dan kopi berjejer di sepanjang jalanan. Macan-macan akar yang populasinya banyak ditemukan di tanah Jawa berkeliaran. Kadang-kadang sesekali menyeberang jalan dengan cepat. Jaya yang sudah didera oleh rasa kantuk berat tak kuasa menahan keinginan untuk segera tidur. "Bapak masih tahan melek kan?" tanya Jaya pada lelaki tua yang masih tampak waras dan bugar. "Tahan, Den. Bapak udah siapin sebotol kopi," ucap Pak Diman. Lelaki itu memamerkan sebotol kopi yang sempat dia beli dari kedai milik orang pribumi sebelum tadi berangkat. Usia Pak Diman sudah di atas 50 tahun. Meskipun mata lelaki itu tidak dalam kondisi baik, namun manusia secara alamiah dianugerahi otak lebih baik dan unggul daripada makhluk manapun di seluruh muka bumi. Otak manusia masih menjadi yang terbaik, dan sebab itulah manusia selalu bisa hidup di sepanjang zaman dan terus membangun peradaban baru. Jika manusia diunggulkan dengan kecerdasan karena memiliki otak yang terus berkembang, akan tetapi bagaimana dengan indera yang lainnya? Seperti indera penciuman, tentu kita manusia tetap akan kalah jauh dengan anjing. Indera pendengaran, manusia juga kalah jauh dari seekor kelelawar. Selain itu, masih banyak hewan lain yang memiliki indera penglihatan lebih baik dari manusia. Namun tidak dengan kuda yang saat ini mereka naiki. Kuda termasuk binatang yang memiliki pandangan kurang baik. Bahkan dalam beberapa warna, kuda tidak bisa membedakan. Contohnya seperti warna oranye dan warna cerah lainnya. Warna penglihatan kuda lebih condong ke warna hijau. Kuda bisa berlari dan melompat. Itu semua bisa mereka lakukan karena dibantu dengan mengandalkan insting yang kuat. Itulah kenapa saat dikendalikan oleh manusia dengan tali kekang, kuda selalu taat mengikuti kemana arah tuannya mengarahkan keempat kakinya berjalan, mengikuti keinginan sang tuan. Kuda termasuk salah satu hewan yang tidak aktif pada malam hari, kecuali penunggang kuda dapat memainkan kendalinya terhadap tali kekang. Mengapa kecelakaan kereta lebih sering terjadi di malam hari? Dikarenakan oleh kesalahan pengemudi itu sendiri. Itulah mengapa Pak Diman lebih memilih berjalan lebih lambat di saat malam hari.
Saya izin tidur dulu ya Pak, pinta Jaya. Dia memasang posisi tidur dengan cara melipat kaki ke tempat duduk ke atas. Dengan begitu, dia memiliki ruang luas untuk merebahkan dirinya. Iya Den, selamat tidur. Nanti kalau sudah sampai akan Bapak bangunkan Den, saut sopir Andong. Perjalanan panjang meninggalkan suara hentakan kaki kuda serta suara denyut roda kereta yang bergesek dengan kelaras kereta. Di tengah perjalanan, Pak Diman melihat sebatang pohon melintang di atas parit. Mata lelaki tua itu cukup awas melihat ada sesosok seorang wanita berbaju merah duduk di atas batang kelapa yang batangnya melintang ke tanah. Pakaiannya yang panjang berayun saat angin menerpanya secara berulang-ulang. Karena penasaran, Pak Diman pun menghentikan perjalanannya. Lelaki yang sudah lebih berumur 50 tahun itu sama sekali tidak memiliki keinginan untuk pergi turun dari keretanya. Dia hanya penasaran dengan apa yang saat ini dilihatnya. Dalam hati berpikir, apakah benar ini yang sering diceritakan warga tentang kisah seorang wanita berwajah pucat, penunggu hutan yang penampakannya membuat semua orang takut? Bulu kuduk Pak Diman serasa merinding. Jangan mengganggu, kami hanya ingin lewat. Aku mencari nafkah untuk makan anak dan juga istriku, tegur Pak Diman. Lelaki itu seperti tidak merasa takut. Dia pun menarik lagi tali kekang kudanya dan meninggalkan sosok misterius tersebut. Perjalanan menyisakan perjalanan kurang lebih 9 km lagi dan kudanya terus diarahkan berjalan perlahan. Terkadang Pak Diman berhenti sebentar untuk memberi minum kudanya. Karena perjalanan mereka yang sangat jauh bisa menjadikan kudanya kelelahan dan haus. Pak Diman memberikan minum kudanya dengan cara memasukkan air dalam botol, kemudian memasukkan botol ke dalam mulut kuda. Lelaki berjaket tebal itu kembali menaiki kereta Andong dan berjalan bergerak menuju desa dengan kecepatan yang relatif sedang. Jaya yang tertidur pulas dibangunkan oleh Pak Diman. Mereka sudah tiba di sebuah rumah gubuk kecil yang berada di pinggir jalan dengan penerangan lampu obor di depan pagar. Di zaman dahulu, warga menggunakan lampu obor sebagai penerangan rumah. Bahan bakar yang mereka gunakan untuk penerangan berasal dari ampas kelapa yang sudah dikeringkan, lalu direndam dengan minyak kelapa, sehingga ampas kelapa yang dibakar awet sampai 1 malam penuh. Apinya pun terus hidup walaupun diterpa oleh angin. Den, Jaya terbangun saat dia merasa pundaknya disentuh oleh Pak Diman. Sudah sampai Pak? Belum Den, tapi ini rumah saya. Malam ini kita tidur di sini dulu. Besok pagi perjalanan kita lanjutkan lagi, ucap Pak Diman. Lelaki itu menarik koper baju milik Jaya. Rumah kayu tanpa pagar diketuk. Dari dalam rumah terdengar suara seorang wanita mendehem. Ini aku suamimu, saut Pak Diman. Kunci pintu pun terdengar dilepas. Dari dalam pintu dibuka. Sebuah rumah berukuran 4x8 dengan atap genteng yang terbuat dari tanah liat, serta rumah tanpa lantai apapun. Rumah itu hanya beralaskan dengan tanah. Monggo silakan masuk Den, ajak Pak Diman mengajak Jaya masuk ke dalam rumah miliknya. Maaf Den, rumahnya sangat sederhana sekali. Tidak apa-apa Pak, saut Jaya. Dia pun duduk di atas lencek yang terbuat dari batang bambu, yakni semacam meja besar rendah yang berfungsi sebagai tempat duduk dan kadang juga digunakan sebagai tempat tidur tamu. Jaya pun disuguhkan beberapa makanan kecil seperti kacang rebus serta pisang. Zaman itu hanya ada 2 jenis makanan, yaitu direbus dan dibakar. Jenis makanan yang menggunakan bahan gorengan termasuk salah satu makanan langka dan mahal. Hanya keluarga tertentu saja yang bisa menyajikan makanan yang dimasak menggunakan minyak goreng. Minyak goreng pada masa itu, selain mahal, cara olahnya pun cukup sulit. Warga biasa membuatnya dengan daging kelapa dan itu pun mereka gunakan sebagai lampu obor. Maaf Pak, saya sudah terlalu kenyang. Makanlah dulu Den, kasihan istri saya sudah menyiapkannya Den. Jaya menoleh serta menganggukkan kepala sebagai ungkapan isyarat berterima kasih pada istri Pak Diman. Wanita itu terlihat masih muda dan sangat cantik. Mungkin usianya sekitar 35 tahun. Sepertinya antara Pak Diman dan istrinya memiliki selisih umur yang sangat terpaut jauh. Kasti, Belebuo,
Perintah Padiman. Sepertinya Padiman kurang suka melihat istrinya ikut nimbrung pada pembicaraan laki-laki. Kedua orang lelaki itu pun saling berbincang panjang lebar tentang kondisi desa Turam. Beberapa kisah yang sebelumnya tidak pernah Jaya dengar, semuanya didengar oleh Jaya, terutama tentang wanita pertama yang mengalami kutukan tersebut. Mohon maaf Pak, apakah istri Bapak juga? Jaya tidak melanjutkan pembicaraannya namun menggunakan kode isyarat tangan. Iya Den, saut sopir andong. Jaya pun mangut-mangut. Dia mulai memahami, mungkin di desa itu bila rentang selama 20 tahun kutukan sudah berjalan, artinya sudah tidak ada wanita yang berbicara di desa itu, kecuali hanya anak kecil dan orang tua yang sudah sangat sepuh. Bapak punya anak perempuan juga? Iya Den, umurnya 13 tahun. Lalu apa rencana Bapak untuk melindungi putri Bapak? Saya hanya berharap anak saya tidak datang bulan. Itu saja Den. Wajah Padiman menunduk lesu. Apakah dokter bisa membantu Dok? Jaya terdiam, lalu dia pun berkata, sebenarnya datang bulan adalah proses dari pembentukan hormonal wanita karena sudah mulai beranjak dewasa Pak. Dan selama ini belum ada pilihan khusus untuk wanita agar tidak datang bulan, sebab rasanya begitu sulit Pak. Menurut dokter, bisa tidak anak saya jangan sampai datang bulan? Jaya menggeleng. Sepertinya sulit Pak, namun akan saya coba. Mendengar ungkapan itu, Pak Diman sedikit merasa lega. Kedua orang itu berbincang panjang dan lebar perihal desa dan desas-desusnya maupun rencana Jaya ke depannya selama 1 tahun di desa itu. Tujuan Jaya tidak lain hanyalah untuk membuka praktek pengobatan. Merasa cukup lelah, Pak Diman pun kemudian izin pamit untuk tidur dan istirahat di kamar. Sementara itu, istri Pak Diman yang sejak tadi menguping pembicaraan antara suami dan tamunya, bertanya pada suaminya dengan menggunakan isyarat tangan. Iya, dia dokternya. Istrinya mangut-mangut kemudian melanjutkan bercerita dengan bahasa isyaratnya lagi. Dia berkisah bahwa sejak tadi, anak Pak Sati lidahnya terputus. Loh, si Saha? Tanya Pak Diman meyakinkan isyarat istrinya. Istrinya mengangguk. Pak Diman pun menjadi cemas. Perbedaan umur antara anaknya dan anak Pak Sati hanya berselisih bulan saja. Dia khawatir akan terjadi detik-detik berikutnya, di mana anaknya sebentar lagi akan menjadi korban serangan iblis. Apabila anaknya sampai datang bulan, maka yang terjadi tidak dapat untuk dihindari. Matahari kembali pada edarnya. Bumi berputar pada poros yang tepat. Kokok ayam berbunyi, menandakan waktu gelap telah berakhir. Dari sebelah timur, terlihat bias-bias cahaya matahari menyinari bumi desa yang secara visual terlihat begitu indah, menggambarkan sebuah keagungan dari pencipta langit dan bumi. Bias-bias cahaya matahari masuk menyelinap di balik dedaunan hijau. Burung-burung betet dan kacer melompat-lompat dari satu ranting pohon ke ranting lainnya. Air wajah bahagia nampak mengembang di pipi Jaya saat melirik keluar jendela. Suara deru air sungai terdengar sampai ke ruang kamarnya. Pandangan mata tampak jelas dan leluasa dari seberang bukit. Beberapa warga mulai melakukan aktivitas pekerjaan. Anak-anak desa melompat bermain ke tengah sungai sambil membawa kerbau-kerbau untuk dimandikan. Puas memandangi lingkungan desa, lelaki dengan kulit putih bersih tersebut mengambil handuknya. Dia menuju kamar mandi yang menyatu dengan dinding dapur. Airnya yang jernih mengalir melalui batang tebu yang dibuat memanjang seperti pipa. Hidup di desa itu seakan mendamaikan hatinya. Siapa yang sangka desa seindah itu menjadi desa yang menakutkan pada malam hari. Rumah berdinding anyaman bambu memperlihatkan rongga-rongga kecil di balik anyamannya. Beberapa lubang kecil terlihat menyelinap di antara cahaya-cahaya terang matahari. Jaya melepas satu persatu pakaiannya. Kastini, istri Pak Diman, diam-diam mengintip aktivitas si Jaya. Dan saat itu, Jaya sedang menyiramkan air ke atas kepala menggunakan tempurung kelapa yang diberikan gagang kayu. Kastini merasa tertarik dengan apa yang tengah dia lihat. Impiannya dahulu waktu muda yakni ingin memiliki seorang suami kaya raya dari keluarga bangsawan Jawa, atau minimal bisa menikah dengan orang terpandang. Apa yang dicita-citakan Kastini bukanlah tanpa alasan.
Dia sadar terhadap kehendaknya yang besar. Dahulu dirinya merupakan salah satu kembang desa yang cukup dipuja oleh para lelaki. Istri Padiman, biasa dipanggil dengan nama Kastini, berwajah manis dan ayu. Cantiknya terlihat memikat. Dahulu Kastini muda dinikahi oleh Diman lantaran paksaan oleh kedua orang tua. Dulu tidak sedikit orang yang memuji kecantikannya, bahkan sampai dia dipersunting oleh Padiman. Kastini telah memiliki seorang putri. Sampai saat ini kecantikan wanita itu sedikit pun tetap tidak pernah memudar. Dahulunya Padiman adalah seorang tuan tanah, memiliki sawah di mana-mana. Orang tua Kastini yang terlibat hutang piutang cukup banyak, membuat dia menjadi jaminan hutang bapaknya. Ia bahkan dinikahkan sebelum masa menstruasi pertama. Sejak saat itulah, akhirnya Kastini mau tidak mau harus menjadi istri si Diman. Padahal usia Diman jauh lebih tua dari Kastini dengan selisih usia 20 tahunan. Jaya mandi di dapur tanpa atap. Batas dinding hanya ditutupi oleh anyaman bambu. Kastini pagi itu benar-benar melihat segala sisi, seluk-beluk dan juga lekuk tubuh dari Jaya. Wanita itu mengimajinasikan dirinya sedang berada dalam pelukan tangan Broto Jaya itu. Usai mandi, Jaya pun keluar rumah. Dia berjalan menyusuri jalanan desa yang berbatu. Dengan pemandangan hamparan sawah luas, terlihat indah membentang. Pantulan cahaya matahari dari genangan air di tengah sawah itu melahirkan sebuah kilau yang indah. Megahnya Gunung Semeru benar-benar membuat Jaya terkagum. Kedua bola mata sedari tadi seakan tidak berhenti memandangi pemandangan indah di sekitar tempatnya berdiri. Saat dia berdiri di jalan itu, hampir belasan orang yang sudah berlalu melewatinya. Mereka saling bertegur sapa melempar senyum dengan ramah. Apalagi mereka mengetahui bahwa Jaya adalah orang baru di desa mereka. Ketika Jaya tengah memeriksa buku jurnal dalam saku jasnya, dari kejauhan, matanya melihat seorang laki-laki yang berjalan bungkuk. Lelaki itu menggendong dagangan yang dipikul dengan sebatang kayu panjang. Pada bagian bawahnya, menjuntai tali yang mengikat dua keranjang yang terbuat dari anyaman bambu. "Pagi, Den," sapa seorang warga pada Jaya. Meskipun tidak kenal, namun adat istiadat orang Jawa seperti merupakan keseharusan untuk saling menyapa antara satu sama lain. Apalagi di antara pemuda desa, Jaya terlihat berbeda. Wajahnya tampan, postur tubuh tinggi, berpakaian rapi, terlihat terpelajar. Beberapa orang menundukkan kepala saat berpapasan dengannya. Lelaki yang berjalan bungkuk dengan dua keranjang bergelayut mengikuti kemana langkah itu berjalan. "Bapak menjual apa?" tanya Jaya saat pedagang itu hendak berlalu darinya. Lelaki tua tersebut pun menoleh, lalu langsung melempar senyum kembali padanya. "Jual tempe, Den." "Saya mau beli, Pak." Pedagang itu pun lalu singgah menurunkan dagangan dalam dua keranjang yang dipikul. Tongkat bambu yang dipakai sebagai penopang, dia sandarkan pada batu besar yang tingginya sebesar anak sapi. Bahu lelaki itu terlihat membentuk sebuah tanda alami. Sebuah bekas tanda dari beban yang setiap hari dibawa. "Saya mau beli dagangan Bapak." Penjual tempe tersenyum, dahinya berkerut. Tidak aneh baginya melihat ada lelaki menyigai dan membeli dagangannya. Tapi seorang dengan kasta sosial tinggi memanggil dan membeli dagangannya baru pertama kali ini saja. "Berapa Bapak menjual satu potong ini?" tanya Jaya mengangkat satu bungkus tempe yang dibungkus rapat dengan daun pisang. 1,5 sen, Den." "Ada berapa potong itu semua, Pak?" "Sisa 41 potong, Den." "Saya mau membeli semuanya, Pak." "Semuanya, Den." Mata penjual tempe terbelalak, namun tetap tidak meninggalkan senyum di wajahnya. Jaya mengangguk. "Iya, Pak, saya ingin membeli semuanya." Tangan lelaki yang berjualan tempe itu terlihat bergetar. Usianya mungkin sekitar 70 tahunan. Namun kakinya masih bisa kokoh walaupun gerakannya sedikit melambat. Wajahnya walaupun terlihat lusuh, namun semangatnya menggambarkan sebuah ketekunan dalam mencari nafkah. "Raden sepertinya orang baru di sini, yo." "Iya, Pak, baru datang tadi malam." "Jangan-jangan Aden adalah dokter yang mau tugas di sini itu, yo." "Loh, Bapak kok tahu saya dokter?" Lelaki tua itu tersenyum.
Tempo hari waktu ada rapat desa bersama seluruh warga, kepala desa mengabarkan kalau desa ini sebentar lagi akan memiliki dokter. Raden bertugas di sini berapa tahun rencananya, Den? Kemungkinan saya akan tinggal di sini selama 1 tahun, Pak.